Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Raihan. Saya di sini akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester yang berjudul pengembangan sistem prediksi keterlambatan pengiriman barang berbasis machine learning pada e-commerce. Pada proyek ini saya menggunakan aplikasi berbasis Laravel yang diintegrasikan dengan Python menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi keterlambatan pengiriman barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses mulai dari dataset menggunakan model learning, implementasi aplikasi, hingga hasil pengujian sistem. Latar apa sih yang melatar belakang penelitian ini? Penelitian ini masih sering terjadi. Latar belakang yang ini tuh karena sering terjadinya keterlambatan pengiriman barang pada layanan e-commerce. Keterlambatan tersebut bisa menurunkan kepuasan pelanggan dan mempengaruhi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memprediksi kemungkinan keterlambatan sejak awal dengan menggunakan teknologi machine learning. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses dilakukan lebih cepat dan lebih tepat. Seperti bisa dilihat di dataset saya, uh, kita ambil dataset dari Delphi Logistic Dataset yang memiliki sekitar 25.000 data serta 15 atribut. Target utama yang diberi ada atribut delivered, yaitu atribut pengiriman lagi keterlambatan atau tidak. Dataset ini memiliki beberapa atribut penting seperti mitra pengiriman, jenis paket, jenis kendaraan, kondisi cuaca, jarak pengiriman, berat paket, serta estimasi waktu pengiriman. Dataset ini kemudian digunakan sebagai pelatihan untuk membangun model random forest. Setelah data diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada data ini, atribut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kategori dan data numerik. Data kategori meliputi delivery, partner, packaging type, messing type, delivery mode, region, web percentage, sedangkan data numerik meliputi distance, kilometer, packaging weight, delivery time, dan event time. Selanjutnya, target dipisahkan dari dua dari fitur, kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu 80% data training dan 20% data testing yang digunakan untuk test fleet. Lembaga ini bertujuan agar model dapat dilakukan menggunakan data training, diuji menggunakan data testing hingga evaluasi lebih objektif. Setelah proses analisis data selesai, tahap berikutnya adalah membangun model machine learning menggunakan algoritma random forest. Saya melakukan algoritma ini karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mampu menangani data kategori maupun numerik, serta dapat mengurangi resiko overfitting. Pada potongan coding terlihat bahwa saya menggunakan random forest class dengan pohon keputusan model, yaitu 300 pohon. Kemungkinan digunakan dengan proses menggunakan pipeline. Tujuan agar seluruh proses data hingga pelatihan model dapat dilakukan dalam alur terstruktur. Pada slide ini ditambahkan proses utama pembuatan. Pertama, saya menginstal library yang dibutuhkan seperti Pandas, library untuk mengolah dataset, dan joblist untuk menyimpan dataset. Setelah itu, ada proses menggunakan kolom transformer data. Kategori ini digunakan untuk menjadi numerik menggunakan one hot encoder, sedangkan data numerik langsung digunakan dalam proses numerik. Itu dilakukan menggunakan fungsi pipeline plan. Dilakukan pricing menggunakan pipeline predict apabila setelah digunakan fungsi pipeline, kemudian dilakukan pricing menggunakan baseline. Apabila model telah selesai, model disimpan menggunakan Joplin Drum dalam file random forest PKL. File ini nanti digunakan untuk aplikasi Laravel untuk melakukan prediksi tanpa melatih model kembali. Hasil model bisa kita lihat pada teman menjual model mempengaruhi akurasi sebesar 0,98%, 981 atau bisa 98,1%. Hasilnya ditambah itu nilai akurasi juga ditambahkan kelas
Driven Report yang berisi nilai presisi, recall, pression, recall. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui performa model dalam melakukan klarifikasi. Di bagian bawah terminal juga tertampil model berhasil disimpan menggunakan Random Forecast PKL. Berarti model siap digunakan pada aplikasi. Setelah selesai buat langkah berikutnya adalah mengintegrasi model tersebut ke dalam aplikasi Laravel. Pada Laravel ini terdapat predict controller yang menerima data dari mulai prompt prediksi, selanjutnya kontrol menjelang flash prediksi PY. Dalam file tersebut, model random forest PY dibagi menggunakan jolly plot, kemudian data menggunakan di random forest menghasilkan hasil prediksi dikirim kembali ke Laravel, kemudian ditampilkan kepada pengguna dapat disimpan ke dalam riwayat prediksi. Dengan interaksi ini, pengguna dapat melakukan prediksi langsung melalui website tanpa menjalankan proses Python secara terpisah. Nah, pada slide ini saya tampilkan struktur project Laravel untuk mengembangkan aplikasi. Ada folder app itu nanti berisi controller dan model yang mengatur logika aplikasi. Folder database digunakan untuk mengintegrasi model, digunakan untuk pelengkapan database. Folder berisi tampilan aplikasi, dan routers digunakan untuk mengatur URL yang akan diakses pengguna. Selain itu terdapat Python yang berisi file model dan predict PY, serta folder model menyimpan file random forest PKL. Dengan struktur ini setiap bagian aplikasi memiliki masing-masing sehingga project menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Pada slide ini saya menggunakan MySQL sebagai database. Database ini digunakan menyimpan seluruh data yang diperlukan sistem, tabel user, untuk menyimpan pengguna, beserta hak aksesnya, tabel pengiriman, menyimpan pengiriman, digunakan sebagai prediksi pengiriman, dan apakah histori penerimaan. Tabel digunakan untuk seluruh hasil prediksi yang dilakukan sehingga pengguna maupun admin dapat melihat riwayat aplikasi prediksi. Dengan adanya database, seluruh database dapat disimpan dikelola dengan lebih baik dan terstruktur. Pada slide ini terdapat bagian coding utama dari aplikasi Laravel. Pada pertama ada web PHP. Yang ini yang berisi router berfungsi menghubungkan URL dengan kontrol hak admin dan maupun user. Selanjutnya ada prediksi controller, ini menerima dari pengguna melakukan validasi, kemudian menjalankan Python untuk memperoleh hasil prediksi. Berikutnya ada model pengiriman, digunakan menghubungkan aplikasi dengan pengiriman database serta pada mobile. Dan database pada model ini bahkan virtual level menentukan data apa yang akan diterima. Ada migration yang digunakan untuk memimpin struktur database secara otomatis sesuai kebutuhan aplikasi. Keempat, bagian ini saling terhubung sehingga proses prediksi berjalan dengan baik mulai input data hingga penyimpanan hasil prediksi. Kita bisa lihat data yang digunakan penggunaan bisa berhasil, admin akan masuk ke halaman dashboard yang menangkap info penting seperti jumlah pengguna, jumlah pengiriman, dan aplikasi. Selain itu terdapat halaman data pengirim untuk mengolah data yang digunakan nanti hasil prediksi, serta halaman profil pengolah informasi akun pengguna untuk melihat pengguna apa aja yang udah daftar, dan bisa untuk itu aplikasi itu sederhana agar mudah digunakan baik oleh admin maupun user pengguna. Ini yang terakhir ternyata ada prediksi juga penampilannya. Halaman ini contoh lebih ke di data prediksi. Kalau mau menginput kayak harus mitra pengirimannya, jenis paketnya, jenis kendaraan, metode pengiriman, wilayah, kondisi cuaca, jarak, berat paket, waktu pengiriman, estimasi waktunya nanti akan diprediksi dan hasilnya ada di history. Development ini menampilkan aplikasi kalau misalnya aplikasi berhasil dijalankan karena udah kita di terminal tadi udah itu dan bisa membuka
webnya yang sudah di-cloud. Jadi Laravel, Python telah berjalan dengan baik, pengguna dapat mengakses aplikasi melalui prediksi uh, dan melihat hasilnya melalui website tanpa harus menjalankan proses Python terlebih dahulu. Tahap selanjutnya tuh sebenarnya kayak penampilan aplikasi, tapi ini untuk menguji sistemnya apakah ada yang error atau enggak. Seperti tadi udah dijelasin, pertama dari login diuji apakah udah bisa register login atau apa. Ternyata sudah bisa, nanti setelah login berhasil akan diarahkan ke dashboard. Nah, di dashboard ini nanti kita bisa melihat kalau di adminnya kita lihat ada jumlah pengiriman yang berhasil, yang tidak berhasil, uh, dalam apakah paket dalam perjalanan atau enggak. Ini semuanya ada di sini. Terus ada data pengiriman ini untuk memberitahu ke pengguna lain, ke user, biar nanti datanya tuh dalam proses pengiriman atau enggak, perkiraannya gimana bisa kelihatan. Terus berikutnya ada prediksi yang tadi untuk prediksi apa telat atau tidak. Terus di bawahnya ada di sampingnya ada history untuk melihat hasil tadi prediksi kita, apakah terlambat atau tidak. Yang terakhir ada profil untuk kalau kita lupa password atau apa, bisa di sini. Kesimpulannya lah. Kesimpulan prediksi keterbatasan pengiriman barang berhasil dibangun menggunakan Laravel, Python, MySQL. Algoritma Random Forest berhasil diintegrasikan dalam aplikasi dan mampu membangun prediksi keterlambatan pengiriman dengan akurasi sebesar 98,1%. Seluruh fitur utama aplikasi mulai dari login, dashboard, pengolahan data, pengiriman prediksi hingga prediksi telah berhasil diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Kedepannya ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan database yang lebih besar maupun algoritma machine learning lainnya yang meningkatkan performa prediksi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa terima kasih lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu lagi.